Ya, saya ingin kembali menuju ke Pak Nasution menjawab pertanyaan yang tadi terputus, Pak. Tadi disampaikan tidak memenuhi persyaratan formil. Persyaratan formilnya apa? Apakah karena yang bersangkutan AG ini menjadi anak yang berkonflik dengan hukum? Tapi apakah tidak dilihat juga bahwa tadi dikatakan Prof. Muzakir harus dilihat juga apakah dia ini mendapatkan memang betul ada pelecehan yang terjadi dengan dirinya? Jadi begini, saya tadi terputus ya. Saya ingin melengkapi bahwa kenapa LPSK menolak itu dengan dua alasan. Pertama, tidak termasuk dalam subjek hukum yang bisa dilindungi LPSK berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Seperti yang kita tahu, 5 subjek hukum yang dipersyaratkan oleh undang-undang itu kan saksi, korban, pelapor atau ahli, dan saksi pelaku. Nah, ketika pengajuan oleh kuasa hukumnya, AG ini sebetulnya diajukan dalam status hukum sebagai saksi atau dalam bahasa sistem peradilan anak disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi kemudian dalam ya itu menaikkan status AG menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau menjadi anak pelaku. Nah, karena itu kemudian berdasarkan pasal 5 ayat 3 itu, dia tidak termasuk dalam subjek hukum yang bisa dilindungi. Kalau permintaannya dia sebagai saksi. Kalau dia permintaannya sebagai saksi pelaku, tentu kami akan melakukan proses investigasi dan penelitian untuk memeriksa apakah terpenuhi persyaratan sebagai saksi. Nah, yang kedua, persyaratan material yang harus dipenuhi di pasal 28 ayat 1. Ada 4 persyaratan pokok. Pertama, apakah yang bersangkutan itu punya informasi yang penting untuk mengungkap kasus ini? Yang kedua, kami meyakini tidak punya informasi penting karena semua sudah tersaji gitu, nggak ada yang tersembunyi gitu, nggak ada lagi. Kenapa tidak penting? Karena AG tidak lagi punya status hukum. Misalnya ya, kalau dia dulu saksi, itu kemudian punya informasi. Tapi sebagai pelaku, tapi bukan pelaku yang mau kerjasama atau justice kolaborator gitu ya. Jadi kita anggap tidak punya informasi penting untuk mengungkap terangnya peristiwa. Nah, yang kedua, apakah ada ancaman? Kita tidak menemukan ada ancaman terhadap AG. Yang ketiga, kita melakukan asesmen. Apakah yang bersangkutan membutuhkan pemulihan psikologis atau medis? Kita juga tidak menemukan itu. Lalu yang keempat, soal track record. Nah, track recordnya tentu kita kemudian melakukan tracking bahwa yang bersangkutan dengan berstatus sebagai pelaku atau istilah sistem peradilan anak disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, maka track recordnya kemudian menjadi pelaku gitu. Nah, ini yang kemudian LPSK pada sidang Mahkamah Pimpinan tanggal 13 Maret yang lalu memutuskan untuk menolak permohonan yang bersangkutan untuk dilindungi oleh LPSK. Yang kedua, betul kami kemudian memberikan rekomendasi kepada negara, khususnya Kementerian PPA, agar memperlakukan dan memenuhi hak-hak AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Yang kemudian juga kami tembuskan kepada KPAI untuk juga melakukan pengawasan agar anak AG ini kemudian dalam setiap proses itu diperlakukan sebagai layaknya anak yang berkonflik dengan hukum. Baik, Pak Nasution. Kira-kira itu keputusan lengkap dari LPSK. Suaranya jelas, Mbak? Udah, jelas sekali, Pak Nasution. Kita langsung ke Prof. Muzakir. Salah satunya tadi alasannya adalah karena AG ini tidak memberikan sumber informasi yang bisa membuka terang benderang kasus ini. Tanpa informasi dari AG, tanpa argumen dari AG, kasus ini juga bisa diusut tuntas, Prof. Muzakir. Ya, kalau saya ingin sampaikan begini, AG dalam posisi ini dia berkonflik dengan hukum dalam jajaran orang-orang dewasa, gitu. Itu yang harus dicatat bahwa AG ini berkonflik dengan hukum jajaran orang-orang dewasa, terutama adalah dengan pihak
Mario tadi, dia adalah orang dewasa gitu ya. Kalau tadi dari statement yang sudah disampaikan sebelum dialog ini digambarkan oleh Komnas Perempuan yang intinya bahwa AG apapun AG yang lakukan itu dia tetap posisi sebagai korban karena dia statusnya sebagai anak. Nah, pertanyaan hukum yang penting dalam konteks ini adalah kalau dia ada konflik dengan hukum yang pelakunya orang dewasa, ini campur dengan orang dewasa ini, apakah ini memerlukan perlindungan hukum atau tidak? Dalam arti kata memerlukan perlindungan hukum sebagai saksi ya oleh LPSK atau tidak gitu ya. Saya kira itu menjadi penting karena kalau dia dengan pelaku anak dengan anak barangkali saya bisa sependapat dengan LPSK ya. Tapi kalau dia dengan orang dewasa apakah dalam posisi itu dia nanti juga akan memberi saksi dalam kapasitasnya dalam sidang orang dewasa ya. Ini kan saudara Mario ini kan orang dewasa gitu. Jadi dia akan memberi saksi pada orang dewasa. Nah, ini yang maksud saya, posisi dia sebagai korban pada sisi yang lain, posisi dia sebagai saksi pelaku ya maaf, sebagai orang yang berkonflik dengan hukum pada sisi yang lain itu dia kemudian dia akan menjadi saksi mahkota terhadap orang dewasa. Nah, posisi ini apakah bisa diperhatikan oleh LPSK atau tidak? Kalau toh tadi statusnya itu memperoleh perlindungan LPSK dan kemudian kerjasama dengan Komnas Perempuan atau lembaga lain yang bisa membantu perlindungan, saya kira itu lebih bagus ya dalam proses hukum. Ingat, anak itu bukan untuk menyatakan apa istilah bahasanya kesalahan-kesalahannya saja, tapi juga harus melihara psikologi dia di masa yang depan gitu. Baik, saya kira begitu. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, kalau melihat bahwa dia akan memberikan keterangan kepada orang yang dewasa, bagaimana persidangannya, kemudian juga bagaimana untuk penyelidikan kasusnya, lantas kira-kira kan seperti apa treatmentnya Pak Susno untuk AG ini sebaiknya? Jadi AG ini ya, perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK, seandainya LPSK memberikan perlindungan, satu perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu dilihat dia terancam apa tidak fisiknya dan jiwanya. Kalau tidak terancam fisik dan jiwanya, maka dia tidak perlu perlindungan fisik. Kedua, perlindungan hukum. Nah, kepentingan hukum atau hak-hak hukumnya terancam apa tidak? Saya sependapat dengan Pak Muzakir, karena dia anak akan menjadi saksi dalam peradilan orang dewasa, mungkin inilah yang menjadi kewajiban LPSK untuk memberi perlindungan. Melindunginya bagaimana? Melindunginya LPSK memberikan surat kepada Polri selaku penyidik, kepada jaksa selaku penuntut, kepada majelis hakim yang akan menyidangkan ini. Bersama-sama dengan komisi Komnas Anak dan Komnas Perempuan berkirim surat bahwa salah satu saksi atau salah satu tersangkanya adalah anak di bawah umur, sehingga harus perhatikan hal-hal cara mengadilinya, cara memeriksa dia sebagai saksi harus dibedakan dengan orang dewasa supaya tidak terpengaruh psikologisnya, dia bertumbuhnya menjadi sehat, tidak masa depannya tidak terganggu. Jadi perlindungannya ada perlindungan hukum. Melindungi hukumnya bagaimana? Ya dengan ngirim surat gitu. Karena LPSK tidak ikut di dalam sidang. LPSK tidak menyidik, LPSK tidak menuntut, LPSK tidak menyidangkan. Ya membuat surat bahwa ya tadi Pak Muzakir katakan dia adalah anak akan masuk di dalam ranah peradilan orang dewasa. Baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai nantinya orang yang turut serta melakukan perbuatan kejahatan itu. Itu saja yang perlu diperhatikan. Silakan dipertimbangkan apakah itu dianggap perlu apa tidak. Kalau saya mengatakan ya perlu sekali. Terima kasih banyak Pak Susno Duaji, Pak Manager Nasution dari LPSK dan juga Prof Muzakir sudah bergabung di Kabar Petang.